Ini Bang, saya mau tanya Bang, Agak emang sedikit semuanya, ditempel bang, bang, jangan biar suaranya agak kedengeran. Nah segitu ya. oke oke, iya, Silakan. saya tahu Bang, apa yang Bang Edi sampaikan itu betul, tapi mungkin narasinya yang terlalu vulgar gitu Bang. Apa yang saya sampaikan itu betul, tetapi narasinya terlalu vulgar. Oke, sedikit bang, Terlalu sebelum saya lanjutkan. apa ya? Vulgar itu kita bicara artinya terlalu terbuka, terlalu belak-belakan gitu maksudnya. Terlalu belak-belakan ya. Begini bang, saya itu pernah berdiskusi dengan Islam dalam tempo yang kurang lebih ya sekitar 5 tahunan dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar, bahasa-bahasa yang eh, tidak secara langsung. Tetapi kendalanya adalah umat Muslim tidak mengerti. Jadi serba salah bang. Kalau saya pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu mencolok, lawan bicara saya tidak mengerti. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang langsung, straight to the point begitu, nanti disalahkan juga sama Anda. Ini metode apa yang harus saya tempuh? Silakan. Ya maksudnya ya saya juga tahu kalau banyak juga oknum-oknum dari agama kami yang menyampaikannya halnya sama. Cuman kan kalau saya ngelihat panjenengan, maaf saya dari Jawa ya. Kalau saya lihat Oke. panjenengan itu terlalu apa ya? Misal kayak minum pipis ontai memang betul, tapi dibikin lagu apa segala macam kan kesannya kayak ya memang kalau kami sebagai orang Islam memang tersinggung, tapi memang betul adanya seperti itu. Bang, ini ya, ini. Sebenarnya kita harus membedakan mana AI, mana lagu karangan saya. Ada lagu karangan saya. Lagu karangan saya itu misalnya seperti ini. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung muslim karena hadis bilang demikian. Coba bang saya tanya. Di dalam lagu tersebut saya mengungkapkan yang benar atau fitnah? Memang betul. Betul. Lalu yang membuat umat Tapi muslim tapi menjadi maaf, maaf. tersinggung apa kira-kira? Ya, tapi nggak usah bikin pengakuan ya, nggak usah bikin pengakuan. Saya tahu apa yang jangan sampaikan betul, tapi saya nggak mau bikin pengakuan. Nah, iya masalahnya kan yang saya katakan benar. Kenapa harus tersinggung dengan sesuatu yang benar? Coba. Iya, memang juga. Nah, itu dia, Bang. Makanya kan ini yang menjadi menjadi apa? Menjadikan satu harapan di dalam hati saya. Supaya apa? Supaya umat muslim terbiasa begitu loh dengan counter-counter atau serangan balik yang diberikan oleh kami. Dulu, Bang, sebelum saya berdebat, ada lagu yang sangat terkenal. Saya pernah suatu saat saya capek sekali ya di negeri Konoha, saya capek, saya berhentilah di satu tempat. Tempat itu tempat ini kayu. Apa namanya? Anuin kayu. Ngapain kayu itu yang begini-begini tuh? Oh, ya ngalusin kayu Iya, ya. ngalus-ngalusin kayu itu. Nah, saya berhenti, mobil saya parkir di situ, saya berhenti saya tidur karena capek saya di situ kan. Tiba-tiba Terus terdengar musiknya mereka. Teng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Apa lo tega punya pasti Tuhan itu. yang nempel di salib? Tereng teng. Apa lo bener-bener tega punya Tuhan yang palanya kayak gaplek? Saya dengar lagu itu. Ini lagu apa ya? Saya cari-cari di YouTube. Oh, ada lagunya. Dan itu udah lama bang lagu itu. Itu pasti karangannya Islam, orang-orang Islam. Terus sekarang muncul lagu, ya kan, yang mengatakan ada setan di hidung orang Islam gitu. Sebenarnya ini kan respon balik, Bang, jawaban atas lagu-lagunya orang-orang Islam tersebut. Nah pertanyaannya kenapa harus ngamuk? Kenapa? Wah, kamu menista agama, kamu yang awas kamu.
Sebenarnya gini bang, Ya, silakan. eh Kristen mau bahas Islam, Islam mau bahas Kristen, intinya itu tergantung keimanan dalam hati bang. Panjenengan mau mau membuka keburukan tentang Islam itu tergantung orangnya. Kalau seandainya imannya kuat, nggak bakal pindah agama lain. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya gitu. Tapi gini, Anda seorang Muslim, Anda merasa iman Anda kuat nggak? Insya Allah kuat. Oke, berarti Anda setuju bahwa setan-setan itu memang tidur di lubang hidung kalian? Setuju. Nah, itulah makanya saya bilang, berarti kesimpulannya, nanti malam kan Anda tidur kan? Ya tahu. Jadi ini kan, jadi cleaning service hotel kan? Tahu bang. Nah, Saya ngikutin apa ya di TV itu udah narasinya selalu begitu. Saya udah paham apa yang mau iya, tapi yang saya maksudkan begini. ngomongin. Tapi yang saya maksudkan begini, apakah Anda percaya begitu? Setan itu tidur di lubang hidung, terus setan ngencingin telinga Anda, terus setan itu kalau makan sambil berdiri. Kira-kira menurut Anda nih Bang, bukankah itu terkesan seperti dongeng-dongeng anak-anak yang baru ngempet itu ngedot gitu loh, pakai empeng. Kira-kira menurut Anda, kira-kira ajaran itu menurut Anda untuk anak-anak, dongeng-dongeng anak-anak atau untuk orang dewasa menurut Anda nih? Untuk semuanya bang, sebenarnya gini bang, apa namanya? Itu kan bagian kecil dari agama bang. Agama itu kan luas. Itu sebagian kecil dari agama. Jadi Iya, tetapi kalau menurut kita saya sih yang penting, berbicara hal-hal yang kecil saja kita tidak beres, bagaimana kita mau berbicara hal-hal yang besar? Contoh nih, betul nggak dalam agama Islam kalau makan atau minum tidak boleh pakai tangan kiri? emang iya. Itu kalau menurut saya sih adab bang, adab aja. Nah, Sebenarnya kalau adab saya setuju-setuju aja, Bang. Kita orang Timur, kita orang ya iya, Asia. Kok kita orang Asia ini kan menganggap tangan kiri ini kan tangan yang tidak sopan, betul? iya betul. Nah, tetapi Islam tidak mengatakan bahwa makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah supaya adab. Tidak. Alasannya kata Muhammad karena setan itu makan dan minum pakai tangan kanan. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya itu bahwa setan itu makan dan minum pakai tangan kiri? Nah, sekarang jawabnya saya kasih pertanyaan juga bang. Silakan. Saya kan juga nggak tahu nih bang. Nabi Muhammad juga ngomongnya kan ke sahabat, bukan ke kita langsung. Sama kayak Bang Edis. Bang Edis juga nggak melihat langsung kan Yesus naik ke langit. Itu kan juga cerita. Sama seperti itu sebenarnya. Iya, kita ini kan Itu sama-sama keimanan bukan kita bang. saksi mata, Bang. Gitu. Kita ini bukan saksi mata. Lah Kita ya ini makanya adalah itu. orang-orang yang mendengar. Berarti kan semuanya dongeng kan? Berarti semuanya Oh, dia dongeng kan? bilang, ya tidak, Bang. Loh, Kalau dongeng ngapain saya jadi Kristen? lah, Ini nampaknya ada lah sedikit terus kesalahpahaman. Coba gini, Bang ya. Apakah apakah kita pernah bertemu dengan Bung Karno? belum. Tetapi yang kita dengar adalah keterangan dari para saksi mata tentang Bung Karno, betul? Bahwasanya Bung Karno begini, bahwasanya Bung Karno begitu, betul? Dan Nah, itu belum tentu fix real kejadian nyatanya loh bang. inilah yang kita Nah, gunakan. Makanya kita menggunakan metode-metode kajian-kajian ilmiah untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang saja Bung Karno saja yang belum genap 100 tahun yang lalu, kita sudah ada dua versi nih. Satu mengatakan lahirnya di Blitar. Betul? Satu mengatakan lahirnya di mana? gak tahu. Nah, ini Anda tidak tahu Saya sejarah kan ini. cerita, bukan cerita orang-orang. Untuk Di mana lahirnya bang? Bung Karno saja Blitar, sudah Blitar ada sama dua. mana? Nah, untuk lahirnya Bung Karno saja itu ada dua versi. Satu mengatakan lahir di Blitar. Yang satu mengatakan lahir di Surabaya.
Nah, makanya Surabaya apa Jepara? kita menggunakan metode-metode ilmiah, Bang. Jadi begini, biasanya orang-orang zaman dulu itu menyebut satu tempat itu tempat yang dikenal orang. Contoh. Kalau misalnya orang-orang Batak kalau merantau, dia cuma ngomong dari mana? Dari Medan begitu. Padahal sebenarnya bukan dari Medan. Karena apa? Karena Medan itu yang diketahui orang. Kalau dia bilang dari Bali, orang nggak tahu. Mana itu Bali katanya. Saya tahunya Bali. Gitu kan. Maksud saya begini. Biasanya kita gunakan kajian-kajian pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya. Sebagai orang yang sangat senang menggali sejarah. Kenapa kok ada orang ngomong bahwa Bung Karno lahir di Surabaya? Kenapa tidak ngomong di Blitar? Karena orang nggak tahu Blitar, taunya Jawa Timur itu ya Surabaya. Kemungkinan seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ditanya, saya lebih percaya Bung Karno lahirnya di Blitar. Begitu. Walaupun ada sumber yang mengatakan di Surabaya. Itu kajian-kajian metode-metode ilmiah yang kita gunakan untuk mengkaji sejarah. Nah, begitu juga dalam hal agama ini. Nah, kita kan sama-sama nggak ketemu. Saya nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda nggak ketemu dengan Muhammad, Tuhan Anda. Nah, yang menjadi problem adalah apakah Anda percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah sungguh-sungguh kenyataan bahwa setan, kata Muhammad, makan dan minum pakai tangan kiri. Coba Anda jujur dari hati Anda yang paling dalam nih. Sebagai orang yang sudah dewasa, sudah besar, sudah berpikir, bisa berpikir realistis. Menurut Anda, setan makan pakai tangan kiri? Minum pakai tangan kiri? Kayaknya nggak tahu juga. Nah, bingung kan? Nggak tahu juga. Terus, Setan makan pakai tangan kiri, Mas. Terus setan tidur di lubang hidung kalian. Terus katanya kalau orang telat bangun, katanya karena setan kencing di telinga kalian. Kok Muhammad tahu banget sih dengan kelakuan setan? Ini menjadi makanya yang menjadi pertanyaan saya nih. Ini challenge kepada saudara-saudara yang Muslim nih. Apakah Muhammad memang betul ngomong begitu? Atau orang memfitnah Muhammad ngomong begitu? Menurut Anda gimana nih sebagai seorang Muslim? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Karena itu kan cuman saya juga dengar dari cerita guru ngaji, dari guru di sekolah gitu, Bang. Gini, Bang, ini pertanyaan terakhir, Bang. Saya mau turun. Saya pengen tanya dua hal sama jenengan. Kan Bang Edis nganggap Yesus itu Tuhan, ya kan? Sejak kapan dia menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya? Silakan. Sejak seseorang tersebut menerimanya sebagai Tuhan, Bang. Bagi Anda Yesus bukan Tuhan karena Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan. Anda bertanya kepada saya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak seseorang menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sampai sekarang Yesus bukan Tuhan Anda. Makanya saya katakan Tuhan Anda ya Muhammad. Terus alasannya apa, Bang? Alasannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya kita memperoleh apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal, seperti apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda akan memperoleh apa yang diperoleh Muhammad. Seperti itu. Begini, banyak orang yang sampai sekarang tuh belum paham apa sih maksudnya menjadikan Tuhan itu. Tuhan itu kan Tuhan, Bang, sama itu. Tuhan dan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa Arab, itu kata-kata itu adalah Rabb. Di dalam bahasa Yunani kata Kurios, dalam bahasa Ibrani Adonai. Menjadikan Tuhan atau Tuhannya, sama itu. Artinya menjadikan dia yang mengendalikan hidup kita. Dengan supaya apa? Supaya kita memperoleh sesuatu. Kan Muslim kan ingin seperti Muhammad, ingin mencontoh Muhammad supaya apa? Supaya masuk surga. Tetapi kenyataannya Muhammad nggak masuk surga. Muhammad ada di kuburan faktanya. Coba kita bicara secara fakta. Muhammad kan di kuburan. Dia tidak menerima hidup yang kekal itu. Dia tidak mengalahkan maut.
Sementara Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Begitu loh. Kebangkitan Yesus itu menjadi modal bagi kita untuk percaya apa yang dia ucapkan tentang kehidupan yang kekal itu. Itu menjadi modal bagi kita untuk mempercayai hal-hal kosmik yang dia ceritakan. Bahwasanya ada dunia lain, ada makhluk-makhluk lain, ada malaikat-malaikat, ada sorga. Bang, coba saya tanya, surga ada di mana, Bang? Nggak bisa kita jawab surga mumet kita, Bang. Di mana surga mumet kita? Gitu loh. Makanya, Bang, kita ini gini, dunia ini kan kalau orang-orang agnostik, orang-orang ateis, kemudian orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka nggak percaya dengan dunia non fisik. Mereka menjelaskan semuanya ini adalah hal-hal yang nyata saja. Mereka nggak percaya ada hal-hal yang kosmik, kosmologi mereka nggak percaya. Hal-hal yang di luar panca indera manusia. Nah sementara kita, orang-orang yang beragama, bertuhan, kita percaya itu. Percaya bahwa dunia ini ada dunia yang tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan gaib, hal-hal yang gaib-gaib. Nah tetapi bagaimana kita bisa percaya itu kalau tidak ada validasinya? Nah kebangkitan Yesus itu loh Bang yang menjadi modal bagi saya untuk mempercayai itu. Makanya sering saya bilang Bang, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua cerita-cerita itu malaikat apa semuanya omong kosong, semuanya omong kosong. Gitu loh, karena hanya dongeng tapi semua. Memang hal gaib nggak bisa dibuktiin, Bang. Lu bisa dibuktikan. Bisa dibuktiin. Bukti bahwa itu ada adalah kebangkitan Yesus. Bang, kalau orang mati hidup lagi, berarti kira-kira itu hal yang fantastis nggak? Ya fantastis. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwasanya memang benar hal-hal seperti itu ada, kekuatan supranatural itu memang ada. Nah, itulah berarti yang diberitakan. Sama kayak orang yang mati suri itu, Bang. Beda Bang, mati suri. Mati suri, nih saya jelaskan ya, itu dalam kan kajian-kajian ilmiah. Oke nih, dalam kajian-kajian ilmiah yang disebut dengan mati suri itu kan bahasa kita Bang. Sebenarnya itu bukan belum mati. Masih tersisa listrik-listrik ya atau aliran-aliran yang menghidupkan tubuh manusia itu ada di dalamnya. Seperti itu. Ini kalau kita bicara ilmu-ilmu forensik dan lain sebagainya. Bagaimana seseorang itu dikatakan mati? Ketika jantung tidak berdetak dan otak tidak berfungsi dalam sekian waktu. Begitu, harus ada detiknya seperti itu. Nah, orang-orang mati suri, itu mereka belum betul-betul mati, Bang. Masih ada aliran-aliran listrik di otaknya, seperti itu. Yang membawa dia mengalami pengalaman ini tertentu. Karena pernah, kalau Anda pernah lihat di acara Kick Andy, saya pernah nonton di acara Kick Andy. Pernah, saya juga pernah itu. Oke, itu dia mewawancarai berbagai macam orang yang pernah ngalamin seperti itu. Mati suri. Iya. Menurut medis katanya, kata dokter, ini udah mati gitu. Tapi hidup lagi. Dan beda-beda. Ada yang melihat terowongan begitu. Ada yang melihat cahaya putih. Ada yang lari-lari. Ada pagar mau ditutup begitu. Beda-beda Bang ceritanya Bang. Jadi itu nggak bisa kita jadikan patokan bahwa itu kita ngambil satu kesimpulan. Oh cerita yang satu sama lain beda-beda kok. Terus ada satu perempuan tuh pakai jilbab yang diwawancarain terakhir tuh, tapi saya yakin itu bohong dia itu. Kok bisa bohong? Buktinya dari mana? Loh, dia cerita begini. Loh, kalau nggak ada bukti bahaya loh Bang. Gini, di acara Kick Andy itu, oke, di acara jenengan loh. Oke, baik. Di acara Kick Andy itu, pada waktu itu ada seorang perempuan berjilbab dia cerita, katanya pada waktu dia mati suri, dia ditanya, seperti pertanyaan dalam agama Islam, man robuka, siapa robmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang matanya Bang, ini bohong bener nih, ngarang bebas ini. Gitu Bang, artinya maksud saya begini,
ya kita ini kan punya apa namanya ya, hikmat sendiri kan di dalam diri kita untuk melihat sorotan mata seseorang, cara orang ngomong, orang ini bohong atau enggak. Ya kan? Kita punya kemampuan seperti itulah. Dan nggak cuma banyak orang Itu memiliki kemampuan seperti itu. iya, benar. Itu Tapi alasan kenapa kalau ngelih pakai kacamata biar nggak kelihatan bohong ya. nah Ya iya, kan situ bukan sendiri yang begitu, ngomong. Bang. Ya iya, tadi katanya kalau bohong dari sorot mata udah kelihatan. Berarti selama ini Iya. bohong biar nggak kelihatan pakai kacamata Tidak gitu ya. begini. Saya pakai kacamata Lah itu ada gimana? alasannya. Begitu, ada alasannya Kenapa? begini loh. Karena nanti takutnya foto saya itu digunakan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu loh. Tahu. Jadi foto ini kan gambar seseorang itu bisa ditangkap, kemudian diputar pakai AI jadi sesuatu. Bisa. Dan untuk nipu-nipu orang, saya nggak mau begitu. Saya tidak mau nanti foto saya diambil, kemudian dibikin AI, terus buat nipu orang. Banyak loh Bang, contohnya Baim Wong AI. Dia nipu orang, banyak orang. Tapi Baim Wong yang bukan sungguhan. Kalau Baim Wong sungguhan nggak mungkin dia begitu. Banyak duitnya kok. Tapi Baim Wong yang AI, itu sudah banyak memakan korban. Ronaldo AI juga ada. Nah saya tidak mau seperti itu. Begitu, makanya saya itu punya alasan-alasan tertentu yang nggak perlu banyak saya ceritakan sama orang. Gitu. Tapi intinya gitu Bang ya, kita kembali ke tema awal tadi. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini kan udah di tahun abad ke-21, 2025. Sudah waktunya kita mengkaji semuanya ini. Begitu loh. Ya kan? Kita telisik, kita telusuri. Ya kan? Apakah yang kita imani selama ini tuh memang sungguh-sungguh benar? Bagaimana mungkin? Pasti Anda dan saya tidak mau mengimani sesuatu yang salah, betul nggak? Betul. Makanya kita harus berani nih mengambil action, mengambil tindakan. Masa iya sih setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kanan? Terus kalau orang telat bangun pagi katanya karena telinganya dikencingi setan. Coba ayo, berani nggak umat muslim itu mengambil satu tindakan untuk mempertanyakan agama Islam? Ini memang Muhammad yang ngomong atau orang memfitnah Muhammad mengomong begitu, membawa-bawa nama Muhammad? Nah, maka dari itu Bang, itu kan ya termasuk dari cerita-cerita orang toh. Jadi kita juga nggak bisa membuktikan kalau itu betul apa enggak gitu. Ya, intinya Untuk Anda kita saling pribadi, mengimani coba. aja. Tapi oke, ini Gini aja, Anda Bang, gini, aja, Bang, Anda Bang. pribadi nih. Bentar. Oke, silakan. Santai, bentar. Silakan. Jadi intinya gini aja Bang, agama saya, agama Bang Edis. Kita saling menguatkan iman aja. Gitu aja Bang Berarti ya. Anda ini Saya salah masuk kamar ini Anda ini. turun dulu Bang. Gitu Bang. Berarti dalam hati Anda sendiri gimana? Apanya? Apakah Anda meyakini itu? Yakin? Berarti Anda yakin bahwa setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Yakin? Yakin Kalau dia. itu bilang Muhammad ya. Oke lah, selamat malam Bang Rian Badut. Oke, selamat malam. Ya, itulah.